Kita lanjutkan kajian kita tentang ahamiyatu as-syahadatain, yaitu tentang seberapa penting kalimat syahadatain dalam kehidupan pribadi muslim. Dalam pertemuan kemarin sudah kita bahas dua hal, bahwa syahadat itu adalah merupakan pintu masuk ya ke dalam Islam. Artinya seseorang apabila telah bersyahadat berarti dia sudah dalam kondisi muslim atau sudah beragama Islam. Yang kedua adalah syahadat merupakan intisari dari ajaran Islam. Jadi ajaran Islam semuanya itu terpusat kepada syahadatain, yaitu memurnikan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah sebagai teladan dalam kita melakukan amaliyah yang terkait dengan ajaran Islam, baik di bidang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang pentingnya syahadat yang ketiga, bahwa syahadat itu merupakan asasul inqilab. Apa? Asasul inqilab, yaitu merupakan dasar untuk melakukan perubahan. Itu yang dimaksud asasul inqilab. Jadi biasanya seseorang itu apabila sudah terwarnai, atau dalam bahasa Al-Quran namanya tersibghoh ya. Tersibghoh itu maksudnya terwarnai. Maka warna itulah yang akan mempengaruhi kualitas diri seorang muslim. Jadi kalau kita lihat di dalam realita hidup masyarakat itu kan, realitas masyarakat itu kan beda-beda. Nah, kenapa bisa beda-beda? Salah satunya adalah karena terwarnai oleh dua kalimat syahadat yang membentuk pola karakter setiap pribadi manusia. Maka ini menjadi penting dalam wujud aktualisasi diri seorang muslim. Maka ketika seorang muslim itu sudah mampu menjadikan dua kalimat syahadat menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, maka dia akan mengalami perubahan yang dahsyat. Di sini digambarkan sosok Umar bin Khattab. Sosok siapa? Umar bin Khattab. Ceritanya panjang. Tapi singkatnya, Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat keras perilakunya, sangat keras watak dan karakternya. Dan saat itu tidak ada bayangan kalau Umar bin Khattab itu menjadi orang yang begitu sangat terdepan di dalam memperjuangkan Islam. Ya, kayak Imam Samudra lah kira-kira gitu. Jadi keras sekali ya. Saking kerasnya orang itu kalau pasangan dengan Umar bin Khattab pasti mengalami ya, jatuh mentalnya gitu ya. Mengalami ketakutan terlebih dahulu. Ya kayak ring tinju itu ya, kalau lawan ketemu Mike Tyson gitu mesti takut duluan, kira-kira begitu ya. Ya, takut duluan ya. Nah, Umar bin Khattab yang sosoknya yang keras itu ternyata dia menjadi sosok yang lunak, menjadi sosok yang alim, dan menjadi sosok yang sangat dermawan ketika dia berinteraksi dengan Islam, terutama adalah dua kalimat syahadat ini. Luar biasa. Yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah
Ceritanya panjang, tapi singkatnya dia adalah seorang budak. Budak yang berkulit hitam, legam gitu ya. Kalau orang melihat Bilal itu hanya kelihatan matanya saja. Kelihatan apanya? Matanya saja. Ya, dalam pandangan sejarah peradaban Arab saat itu, makhluk-makhluk seperti Bilal itu adalah makhluk-makhluk yang dikategorikan kelas rendah. Kelas rendah. Karena dia adalah kelas budak. Karena kelas budak, maka dia tidak mungkin bisa naik derajatnya, ya gitu ya, dalam tataran sosialnya. Ya. Apalagi zaman dulu ya, zaman dulu orang Jawa itu kan ya ada kelompok-kelompok strata sosial itu dibagi-bagi gitu ya. Ada kelompok santri, ada kelompok priyayi, ada kelompok apalagi abangan, ada kelompok pribumi. Nah, itu kelompok-kelompok sosial itu ya biasanya tidak bisa naik statusnya. Ya, tidak bisa naik statusnya. Dan sering dimarginalkan, sering diremehkan dalam persaingan apa ya, kalau sekarang ya dalam persaingan ya sosialnya gitu ya. Tapi setelah Islam mewarnai Bilal bin Rabah, kemudian di dalam Islam itu ada yang namanya upaya untuk memerdekakan budak. Maka Bilal bin Rabah ini dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah merdeka, ya, coba kalau tidak ada Islam, kan tidak mungkin dia dimerdekakan, kan begitu ya. Tidak ada namanya budak merdeka, itu tidak ada. Dan mungkin sampai hari ini perbudakan itu akan ada, gitu ya. Ya. Tapi Islam datang merubah sistem sosial ini dari kelompok budak menjadi kelompok yang sangat mulia. Dimuliakan oleh apa? Dimuliakan oleh Islam. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, posisi Bilal bin Rabah menjadi mulia. Bahkan ketika meninggalnya Bilal bin Rabah, itu sampai disebut oleh Rasulullah SAW, termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Ini luar biasa. Baru 2 ini ya, masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Termasuk suku Aus dan suku Khazraj. Ya, ini saya ambil 3 saja. Nanti ceritanya panjang. Suku Aus dan Khazraj itu adalah 2 suku yang selalu bermusuhan, tidak pernah ketemu. Jadi saling apa? Saling face to face itulah ya. Berhadapan-hadapan terus ini, tidak pernah akur dan selalu membanggakan ya. Membanggakan sukunya, ya. Maka setelah mereka tersentuh dakwah Islam dan mulai mereka menjadi bagian dari Islam sebagai internasi nilai-nilai kehidupan sosial mereka, maka mulailah cair gitu ya, karena hanya Nabi membagi 2 diametral kelompok kaum muslimin itu. Apa itu? Yaitu muhajirin dan kelompok ansor. Dan itu setelah mereka bertemu, mereka menjadi akhwain gitu ya. Akhwain, yaitu saudara. Ya. Nah, dipersaudarakan semua mereka. Dari orang muhajirin bertemu dengan orang-orang ansor. Tidak ada lagi suku Aus, suku Khazraj. Nah, ini sebuah konstruksi sosial yang lama terbangun, tiba-tiba dirubah oleh Nabi menjadi sebuah konstruksi sosial yang penuh dengan ukhuwah, yang kita sering disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu. Nah, ini 3 contoh aja bahwa 2 kalimat syahadat itu
mampu merubah tatanan sosial yang dulu seolah-olah sulit sekali untuk dirubah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa perubahan itu menjadi penting? Nah, ini pertanyaannya kan itu ya. Kenapa perubahan itu menjadi penting dan kenapa harus ada perubahan? Nah, itu ya. Di antara satu cara Allah merubah sebuah kaum adalah dengan mereka masuk Islam. Ya. Sehingga sampai Nabi ya bersabda ya, demi Allah, la ayyahdiyaqallahu bihi rajulan wahidan. Kalau satu orang saja itu mendapat hidayahmu Muhammad gitu ya. Ya. Huwa khairun min khumrin na'ami. Itu lebih baik daripada onta merah. Nah, pernah dengar hadis ini, Pak? Atau baru dengar? Kata Nabi, demi Allah, satu orang saja yang mendapat petunjukmu Muhammad, ya, itu lebih baik daripada onta merah. Jadi hidayah Islam itu luar biasa saat itu, ya, merubah kondisi sebuah struktur sosial yang ada dalam masyarakat Quraisy saat itu menjadi masyarakat yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sampai digambarkan satu orang saja mendapat hidayah Muhammad itu lebih baik daripada onta merah. Artinya bahwa harta itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidayah Islam. Ya, tidak ada apa-apanya. Bahkan Allah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an itu ya. Ya. Karena dengan keutamaan dan kasih sayang Allah ya, hendaklah kalian berbahagia. Kenapa? Karena keutamaan dan kasih sayang Allah itu adalah huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa? Dunia seisinya yang kalian kumpulkan. Nah, ayat-ayat dan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat itu menjadi sangat penting sekali bagi setiap diri ya manusia yang ingin menjadi lebih baik. Nah, tadi saya sampaikan kenapa kita perlu perubahan dan mengapa harus berubah. Karena dengan ada perubahan berarti kita akan memulai sebuah titik perjalanan baru. Titik perjalanan baru. Nah, dengan perubahan maka akan terjadi sebuah kondisi lama menjadi sebuah kondisi yang betul-betul baru di antaranya. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, kalau Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, fala maradda lahu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kita hormati, tadi saya sampaikan bahwa syahadat merupakan asasul inqilab. Jadi titik tolak awal untuk melakukan perubahan pada setiap diri manusia. Tentu sebelum orang berubah, berarti kan dulu itu punya kebiasaan. Jadi kalau mau berubah itu kan berarti dulu ada kebiasaan. Contoh, sholat kita berubah enggak dari dulu sampai sekarang? Kalau belum berubah berarti kan jenengan membiasakan pola-pola lama. Bahwa pola-pola lama itu dianggap sudah baik kan itu ya. Nah, karena sudah baik maka tidak perlu ada perubahan, kan begitu. Berarti perubahan itu
Dimaksudkan karena memang dulu sudah ada. Nah, dulu yang ada itu boleh jadi adalah sebuah kondisi yang apa ya? Ya, yang kondisinya tidak mendukung terhadap sebuah peradaban yang utama. Maka Islam datang, ya, itu kan merubah sebuah perubahan tatanan sosial lama menjadi tatanan sosial baru. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 dijelaskan ya, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Nah, itu ayat yang sangat luar biasa. Yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Islam itu punya misi besar, yaitu merubah kaum, merubah peradaban yang adzulumat. Adzulumat itu apa ya? Bukan, adzulumat itu bukan hanya zalim saja. Ini adzulumat itu ini adzulumat gitu. Ya, adzulumat itu digambarkan seperti ini. Adzulumat itu berarti sebuah kondisi masyarakat Mekah saat itu. Kita sering mengatakan dzulumat itu kezaliman atau kegelapan kepada cahaya. Sekarang dia ditanya kegelapan itu seperti apa? Akhirnya kita bersyukur kepada Allah ya, karena kita sudah dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya Islam. Sekarang pertanyaan saya, kegelapan itu seperti apa? Kegelapan itu adalah sebuah kondisi masyarakat Mekah saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, saat ini apakah masih seperti kondisi Mekah? Gitu ya. Gimana kondisi Mekah saat itu? Mari kita lihat dalam tampilan slide ini. Ya. Yang pertama kondisi politik. Kondisi politik ya. Kondisi politik Mekah saat itu ya. Mekah itu dianggap tidak ada apa-apanya. Karena peradaban saat itu dikuasai oleh dua superpower, yaitu apa? Romawi dan Persia. Kalau sekarang adalah Amerika dan Rusia. Gitu ya. Kalau sekarang itu G7 gitu ya. Sekarang itu sudah G7. Orang dua superpower lagi. Ya. Jadi dua superpower ini sangat menguasai peradaban saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Romawi Kristiani, Persia adalah Majusi. Ya. Yahudi tenggelam. Yahudi itu baru nampak itu setelah Amerika menguasai dunia aja baru dia tampak. Ya. Nasrani dulu itu kekuatan politik yang luar biasa karena dia menguasai pemerintahan Romawi. Romawi kalau sekarang itu Italia gitu ya. Persia sekarang itu Iran. Iran itu negara Persia. Jadi dulu itu Majusi itu sebelum kena Islam itu, ya makanya kuat di sana. Ya sekarang Syiah, masih gitu. Tapi sekarang Syiah yang banyak berkembang di sana. Nah, jadi Islam itu secara politik dianggap apa? Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak diperhitungkan itu. Hari negara yang entah berantah gitu kira-kira ya. Jadi tidak ada negara Mekah gitu, tidak ada. Ya. Karena apa? Karena tercecer dengan suku kabilah-kabilah kecil-kecil itu, yang saling apa? Saling perang gitu ya. Tadi ada suku yang saya sebutkan tadi, Aus dan Khazraj tadi ya. Tidak pernah akur. Belum lagi nanti kabilah-kabilah yang ada di Mekah saat itu, di Jazirah Arab. Mereka terus berperang. Mereka damai kalau sudah masuk pada yaitu bulan-bulan haram. Apa? Bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram, Rajab. Nah, itu bulan haram. Bulan haram itu apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Rajab itu nyempal gitu ya. Yang 3 mutawaliyat. Salah satu mutawaliyat. Yang 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus nyempal Rajab. Bulan dalam Islam itu ada berapa ya? 12 ya. Muharram, terus apa? Safar, terus apa? Urung-urung Rabiul Awal. Urung-urung Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan dalam Islam itu hafal bener gitu ya. Saking hafalnya sampai apa ya. Nah. Jadi kalau bulan haram itu ya, terutama di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya, Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu mereka recovery apa ya? Recovery itu tidak melakukan perdagangan keluar kota ya, dan mereka tidak melakukan peperangan. Berhenti total, menghormati bulan haram. Baru setelah bulan haram itu selesai, mereka melakukan ekspansi lagi. Hanya itu terus itu. Makanya negara itu kalau sering konflik itu kan tidak pernah apa? Tidak pernah akan bisa berdiri tegak. Ya. Banyak daerah-daerah subur yang dikuasai oleh kedua kekuatan itu, Romawi dan Persia. Bahkan Persia itu sampai menguasai Jazirah Arab. Di semenandung Yaman itu dikuasai oleh Persia. Ya. Secara politik. Ya. Tapi setelah Islam datang, kekuatan Islam menjadi kekuatan yang menakutkan. Dan bahkan digambarkan oleh Allah di dalam surat apa? Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat berapa? Ayat 1. Nah, itu ya, Ghulibatir Rum itu ya. Ya. Telah ditaklukkan negara Rum. Padahal negara Romawi belum takluk saat itu, tapi sudah disebutkan oleh apa? Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti Rum itu akan takluk. Dan betul-betul takluk. Dulu Romawi itu takluk dengan Islam. Ya. Tapi sekarang bangkit lagi. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka bangkit lagi, Islam diserang. Ya. Sampai sekarang ya, mereka menguasai dunia. Ya. Yang kedua secara ekonomi. Ekonominya itu ekonomi feodal. Kalau sekarang itu ya dikuasai oleh naga, 9 naga. Jadi kelompok-kelompok ekonom kelas kakap itu ya menguasai ya ekonomi Arab saat itu. Sehingga harga-harga itu dikendalikan oleh pemilik modal atau balas sekarang ya oligarki itu ya. Sementara sebagian besar masyarakat dalam kehidupan yang miskin. Gambarannya kan masyarakat yang kumuh, masyarakat yang ya seolah-olah tidak mampu untuk bersaing gitu ya. Itu kondisi masyarakat, dan mereka terjebak kepada sistem ekonomi yang disebut sistem ribawi. Jadi sistem ribawi itu merupakan sebuah kondisi masyarakat Arab saat itu. Nah, masyarakat kita sekarang terjebak kepada apa? Ada kata riba itu sudah tidak ada sekarang ya. Kata riba itu tidak ada sekarang itu. Ya. Ya. Nah, apakah bunga itu termasuk riba? Kajiannya panjang lebar gitu. Ya.
Kalau riba kan jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harraman. Jelas enggak ayatnya? Jelas sekali. Wa ahallallahu al-bai'a wa harraman riba. Sangat apal gitu ya. Ya. Saya apalnya sampai riba. Nah, apakah itu riba? Nah, itu lalu terjadi perdebatan panjang. Karena kalau riba pasti haram. Pasti haram. Tapi kalau bukan kata riba, nah nanti menjadi perdebatan. Itu riba atau enggak? Nah, gitu ya. Jasa, opah, atau sistem kerelaan. Pakai ayat Al-Quran, antaradin minkum. Yang penting saling suka. Ditandai dengan apa? Tanda tangan. Matre gitu. Gitu. Yang penting kan ta'awanu alal birri wa kan menolong orang bisnis itu kan untuk kebaikan atau keburukan. Gitu. Nah ini ya masalah-masalah yang muncul itu ya. Ya, itu secara ekonomi, secara moral lah, secara moral. Ada bentuk-bentuk pernikahan, ya. Ini yang sangat membedakan dengan Islam, ya. Nanti jangan googling aja pernikahan sistem jahiliyah itu sampai ada 8. Saya baca itu ada 8 model pernikahan jahiliyah. Di antaranya ada istilah al-istibda, al-muhadanah, as-sighar. Ini yang sangat umum ini ya, pernikahan sighar. Perkawinan warisan, perkawinan mut'ah, menggabungkan 2 saudara ya dalam satu pernikahan yang dulu pernah dipakai oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu kan menggabungkan 2 saudaranya untuk dinikah gitu ya. Ya. Kemudian diistibda oleh Nabi, diganti oleh Nabi dengan apa? Pernikahan boleh poligami tapi bukan saudara. Nah, maka saudara itu muhrim, karena muhrim maka harus dipilih salah satu. Nah, tapi zaman Nabi Musa dibolehkan. Yang bolehkan Allah dan ya tentu ya. Nah, di antara pernikahan yang ada pada saat itu ya adalah pernikahan istibda. Jangan googling aja, malah ada ya, pernikahan istibda. Saya tadi sempat googling pernikahan istibda itu apa. Ternyata menarik gitu ya. Nanti jangan berusaha buka di Google tentang pernikahan di dalam 13 pernikahan pada zaman jahiliyah. Nah, itu ada model 13 pernikahan dalam jahiliyah. Ya. Ya. Nah, saya bacakan aja. Ya. Yang pertama adalah perkawinan mut'ah. Perkawinan apa? Mut'ah. Apa mut'ah itu? Kontrak ya. Enak ya Mas ya? Nikah kontrak hanya 3 bulan. Mari itu terus apa? Ya. Ganti meneh gitu ya. Atau karena kuliah, nah ya, terus nikah gitu ya selama 3 bulan ya. Ya. Jadi kalau kontraknya sudah selesai, secara otomatis mereka dipisah atau difase atau diceraikan. Ya. Nikah mut'ah itu sampai hari ini ada enggak? Ada sebagian orang-orang Syiah ya yang mengamalkan nikah mut'ah. Tapi sebetulnya para petinggi-petinggi orang-orang Syiah itu enggak mau anak-anaknya dinikah mut'ah. Makanya kalau mereka nikah mu'ah itu mereka lari ke Indonesia, ke Bandung, ke Malang, ke Bogor untuk memut'ai gadis-gadis Indonesia. Loh kok ngono carane? Jadi syekh-syekh Arab itu ya daripada mereka zina, mereka nikah mut'ah. Kan sah menurut paham mereka. Ya. Lalu oleh Nabi nikah mut'ah itu diharamkan. Waqad harramallahu al-mut'ata ya abadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda bahwa nikah mut'ah itu sudah terlarang selama-lamanya. Udah. Loh, Ustadz, nah kok masih ada paham nikah mut'ah? Ya karena mereka mencari-cari apa? Dalil untuk membenarkan ya nafsunya gitu ya. Daripada zina kan begitu ya. Nah, jadi mereka melancong kembali gitu nikah mut'ah anak Bali gitu ya. 3 bulan. Jadi anaknya ngelecek, mari ngono bapak era ketok. Berarti wanita tidak terlindungi secara hak-hak mereka. Yang kedua ada perkawinan zawak. Ini nanti bisa dilihat ya. Perkawinan zawak itu adalah perkawinan coba-coba. Perkawinan coba-coba. Ini cocok diterusnya, ora cocok leren. Nah, itu coba-coba. Perkawinan zawak namanya ya. Ini hampir mirip dengan nikah mut'ah. Jadi nyocok-nyocokno, sapa ngerti cocok. Jadi nikah sementara atau dalam bahasa jangan nikah palsu, nikah-nikahan gitu ya. Ini cocok dilanjutno, ora cocok ya leren. Yang ketiga ada perkawinan istibda. Nah tadi ini ya. Iftida. Ya. Iftida itu bahasa lainnya adalah perdagangan atau prostitusi. Jadi mereka menyerahkan anak-anak perempuan mereka untuk dinikahi oleh orang-orang yang berduit. Supaya apa? Supaya keluarganya itu menjadi keluarga yang kaya. Itu nikah niatnya begitu. Nah, iya nek sing nikahi eling mbek mertuane nek ra eling ilang anake sampean. Hah? Ra. Ya, nah. Jadi diserahkan biasanya itu orang Jawa itu ya, makanya raja itu kenapa istrinya banyak? Kenapa istrinya raja itu banyak? Ya karena pahamnya diantaranya adalah raja itu segalanya. Maka rakyat itu milik siapa? Milik raja. Maka ya kalau sudah menjadi abdi dalam itu milik raja. Ya. Teman lihat kalau di film Korea gitu ya. Kalau ada wanita yang bekerja di istana itu berarti kan milik raja. Jadi harus mau melayani raja. Ya. Tapi juga ada sebuah kontribusi sosial. Kontribusi sosial gimana? Para orang-orang miskin atau orang-orang desa itu kalau anaknya dinikahi oleh kerabat kerajaan atau orang yang punya struktur sosial yang tinggi, itu terasa apa? Terhormat. Makanya jangan salah kalau ada ya ibu-ibu mertua itu yang cari apa? Cari menantu sing Soge apa? Soge duit apa-apa, soge utang wis bahaya. Ngeluh gitu ya. Tujuannya apa? Biar derajatnya naik. Nah, itu namanya pernikahan apa? Istibda. Jadi menyerahkan anaknya supaya dinikahi oleh orang-orang terhormat. Itu istibda. Ya. Tentu perkawinan seperti ini tidak sesuai dengan Islam ya. 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 Yang selanjutnya, nah ini pernikahan mutadzaminah ini ya. Ini muqaddanah ya, mutadzaminah dulu. Ya. Yaitu perkawinan saling membalut. Ya. Membalut itu begini loh. Awalnya itu diem-diem. Diem-diem. Ya. Setelah ketahuan baru apa? Baru resmi gitu ya. Apa itu istilahnya? Bahasa Jawanya apa? Welek bahasa Jawanya, demenan. Itu bahasa Jawa. Saya itu masih eling itu dulu di kampung. Loh, iku lho demenane iku. Ngertas ya demenan? Ngertas ya? Nah, yang nom-nom ora ngerti. Yang ngerti ya, Pak? Pernikahan delian. Orang diketahui banyak orang.
tiba-tiba hamil konangan, barulah dinikahi. Kalau nggak hamil, terus gitu ya, terus ya. Jadi itu ya. Jadi ya, hampir sama ya. Padahal si suami tadi boleh jadi sudah menikah ya. Ya. Yang selanjutnya ada perkawinan badal. Perkawinan badal. Ya. Ya. Kalau sekarang itu istilahnya apa ya? Perkawinan badal itu ada. Jadi ini suami istri gitu ya. Kemudian ke puncak gitu ya. Apa? Barter ya, pernikahan barter. Pernikahan barter ya. Pernikahan badal ya. Itu pernikahan badal ya. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya duit biasanya ya. Nah, pernikahan yang sangat fenomenal zaman masa kejayaan itu istilahnya adalah pernikahan sighor. Nah, ini sering dibahas ya. Pernikahan sighor. Nah, pernikahan sighor. Pernikahan sighor itu adalah banyak laki-laki menikahi wanita itu. Jadi satu wanita punya banyak suami. Nah, poliandri istilahnya. Ya, luar biasa wanita ini. Tapi begitu hamil, caranya bagaimana untuk mengetahui ini anaknya siapa? Wanita tadi ngerek gendera, tulisannya Aris gitu ya. Dikerek gitu. Berarti anak itu anak siapa? Besok pernah hamil, dari dikerek bendera red Eko gitu. Nah, begitu cara menunjukkan siapa anaknya, yaitu dengan cara mengerek bendera. Aku sering baca ini sering. Ya, apa itu? Jadi poliandri. Jadi nanti kalau punya hamil gitu, anaknya siapa untuk mengetahui. Kalau sekarang ngetes DNA ya. Kalau itu nikah sighor, satu wanita dinikahi oleh banyak orang. Berarti wanita ini wanita apa ini kira-kira? Wanita yang luar biasa ya. Dan masih banyak ya. Nanti bisa dibaca di item. Nanti saya share di grup ya. Nanti bisa dilihat ya. Nah, sudah saya share di grup ya. 13 jenis pernikahan dalam jahiliyah. Nah, sistem sosial ini luar biasa ya. Menjadi sebuah kontribusi sosial yang sangat-sangat apa ya. Bahkan kalau punya anak wanita diapakan? Dibunuh gitu ya. Dibunuh karena anak wanita dianggap sebagai apa? Aib gitu ya, aib gitu ya. Jadi orang punya anak wanita itu tidak bangga. Padahal prediksi Nabi akhir zaman itu jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Bahkan ada yang membandingkan itu 10 wanita, 1 laki-laki. Maka beruntunglah wanita-wanita yang punya pasangan suami gitu ya. Maka kalau ada laki-laki yang nggak punya istri, itu kebangetan. Jadi, kalau ada laki-laki nggak segera mendapat pasangan istri, berarti kebangetan Mas Ilham ya. Ya, harus berani ya. Dan ada kebiasaan di samping tadi ya, ada kebiasaan moral namanya molimo. Apa? Molimo. Nah, apa molimo? Main, minum, madat, maling, medok. Nah, wapal ya. Main, minum, maling, madon. Wis pokoke ya molimo ya. Jadi minum-minuman keras, judi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sampai ya, ketika Islam datang sudah memasuk agama Islam aja masih suka apa? Minuman. Sehingga proses pengharaman minuman keras itu sampai 3 tahap ya.
3 tahap. Itu di ayat Al-Quran kan itu ya. Tidak langsung innallaha harrama alaikumul maitata, tidak begitu ya. Innamal khamru wal maisir, tidak begitu. Tapi ada tahapan-tahapan ya. Pertama adalah yas'alunaka anil khamr ya. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas ya. Baru pertama itu, ditaklif kulubnya dulu. Dilembutkan hatinya dulu. Masih ya suka minum. Lalu turun hadis ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Loh masih ada. Langsung turun ayat ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis. Loh ngono ki harus bantah. Ustaz itu kan rijsun, bukan haramun. Piye bantah ya? Ayo. Khamr itu rijsun itu apa? Rijsun itu jangan terjemahkan apa kira-kira? Nah, padahal kan jangan baca di tafsir-tafsir rijsun ay haram. Begitu. Ya. Saya tanya, khamr itu najis atau haram? Najis. Nah, tawa itu haram atau najis? Haram, bukan najis. Ini ya. Ini ya. Jadi sering mengatakan ya, nah, itu ya khamr. Tapi kan tidak hanya khamr. Innamal khamru wal maisiru. Maisir itu apa? Judi. Judi itu haram atau najis? Gimana anak kuplo itu najis kan tidak ada gitu. Nah, makanya di situ haram ya, maknanya haram. Rizun ay haramun. Ya, haram. Haramnya abadan. Ustaz, nah ini kan judinya kan judi online. Kan enggak judi apa? Nyata itu. Piye jawabannya, Pak? Sekarang itu susah sekali ya judi online. Ya. Ustaz, nah ini kan hanya hadiah. Hadiah. Bukan judi. Tapi gara-gara hadiah itu banyak orang yang beli ya hadiah. Akhirnya nilai hadiahnya itu tidak sepadan dengan tiket yang dia bayar. Dia beli. Jadi mau jalan sehat tiketnya 10.000. Hadiahnya dapat sepeda motor. Seneng nggak 10.000 sepeda motor? Seneng yang dapat. Ternyata oleh. Tewas tuku kupon 15 peng 10 150 blas oleh popo. Termasuk ini ya apa lomba mancing. Mancing ya, beli tiketnya tok aja 100.000, hadiah 2 juta misalnya. Nah, sing daftar misalnya 200, berarti enggak panitianya? Berarti. Nah, ini menjadi masalah-masalah ya, kadang-kadang muncul ya. Ketoke kok hanya sekedar kupon gitu ya. Nah, ini antara judi dan tidak menjadi tipis ya. Nah, ini najis atau haram? Ya, haram ya. Jadi bukan najis ya. Ya. Sesuatu yang najis pasti haram, tapi yang haram belum tentu najis. Ini kaidah umum ya. Walaupun cara tertulis tidak ada. Ya. Sesuatu yang najis pasti haram. Sesuatu yang haram pasti belum tentu najis. Air kencing itu najis atau haram? Najis. Kalau dijual belikan boleh enggak? Oh, ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana berobat dengan air kencing? Air kencing siapa? Saya tanya dulu. Air kencingnya onta. Di Arab itu air kencing onta itu dijual. Iya, kalau jangan umrah itu ya air kencingnya onta itu dijual ya. Ya, 1 real, kadang 5 real itu ya. Untuk mengobati kanker septik gitu ya. Dicampur dengan susu. Jadi air kencing onta dicampur dengan susu. Nah, saat itu Pak Ahmad tadi itu beli. Yang ngono ki sampe nombe, ora tau nombe mata buah. Beledak. Dibodoh nih wong Arab. Jadi untuk mengobat, nah bener. Emang klik aja manfaat air kencing onta.
enggak lah untuk kanker gitu. Nah, padahal air kencing itu tadi apa? Najis. Satu najis berarti apa? Haram. Haram diapakan? Tidak hanya haram diminum, haram dijual, belikan, kan begitu. Saya tanya, kucing itu najis atau tidak? Tidak. Tapi haram enggak? Haram, ya, haram. Kalau haram dimakan, boleh enggak dia dijual belikan? Saya mau tanyakan, ini pengembangan dari kajian ini ya. Kemarin saya bahas masalah halal haram ya, untuk pelatihan halal. Sesuatu yang haram itu kan nyata-nyata tidak boleh diapakan? Dikonsumsi ya. Sesuatu yang nggak boleh dikonsumsi berarti tidak boleh diapakan? Dijual belikan. Nah kalau jual beli kucing anggora itu gimana? Boleh enggak? Jual beli kucing anggora. Jangan semerap kucing anggora itu. Kucing anggora itu semerap namanya. Itu untuk mendapatkan kucing anggora itu beli atau diberi? Ada yang diberi, ada yang dibeli ya. Nah sekarang hukumnya gimana? Jual beli kucing. Nah kan haram dimakan. Kan haram dimakan, haram pula dijual belikan. Nah, ini kajiannya menjadi lebih rumit gitu ya. Tikus itu haram nggak dimakan? Haram. Boleh nggak jual beli tikus? Nggak boleh. Nah kalau tikus yang hamster itu boleh nggak? Itu kan tikus juga toh? Itu tikus enggak itu? Jenisnya beda. Kenapa? Sama-sama jenisnya tikus loh ya. Cuma ini tikus yang rusak, ini tikus yang menggemeskan. Akhirnya tikusnya dijual belikan. Ini menjadi permasalahan ya dalam kajian ya. Akhirnya terus apa? Niatnya untuk apa dulu akhirnya gitu ya. Niatnya untuk apa gitu ya. Karena innamal a'malu binniyat ya. Tapi dari jual beli itu kan akhirnya akan dimakan juga kan ya. Dapat uang untuk diapakan? Dimakan juga kan, enggak mungkin. Bukan mungkin dia untuk gitu. Nah, ini masalah-masalah muncul. Jadi minuman keras, judi itu sudah menjadi sebuah kondisi struktur sosial saat itu. Nah, setelah Islam datang, lalu kondisi ini menjadi berubah. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya merubah kondisi masyarakat itu tidak melalui politik, ekonomi dan moral, tapi justru yang dirubah melalui apa dulu? Kenapa justru selama 13 tahun ya di Mekah itu Nabi apa? Menanamkan akidah. Baru 10 tahun selanjutnya barulah ditanamkan tentang masalah hukum. Nah, masalah ibadah, masalah muamalah duniawi ya. Tapi peran itu adalah masalah akidah dan akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah nanti kita kaji lagi. Nah, bukan berarti gitu ya, ketika kita dakwah terus tracing kita itu akidah akhlak enggak. Ya. Tetap ibadah itu menjadi perhatian, muamalah juga menjadi perhatian. Cuma akidah itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga kalau kita mengkaji apa saja jangan sampai dilupakan tentang kajian terkait dengan akidah. Karena akidah itu akan menguatkan kita, keimanan kita ya. Barang siapa yang beriman kemudian mereka bertakwa kepada Allah, zadathum taqwahum atau zadallahu taqwahum. Barang siapa yang beriman dan kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menambahi ketakwaan mereka. Wa ma'wahum
ya, dan tempat kembali mereka adalah jannatun naim, yaitu surga yang penuh nikmat. Jadi ini penting ya, menguatkan iman dan ketakwaan kita terus menerus ya. Nah, mengaji ini termasuk diantaranya adalah menguatkan akidah kita. Hadana wa iyyakum ajmain. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.